Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik. Tere sudah sarapan Tere? Udah dong. Miguel? Tadi udah Pak sebelum berangkat sekolah. Theo? Belum, Pak. Belum. Nanti sarapan ya? Ya, Pak. Berarti ya, nanti dibahasnya nanti ya. Kita belajar dulu. Berarti sudah siap belajar ya karena sudah ada sarapan. Theo nanti sarapan ya di sini ya. Ya, Pak. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Sekarang kita masuk ke bab 6. Itu sakramen inisiasi. Pak, saya nanya Pak, sakramen inisiasi apa Pak? Ya, nanti kita jelasin. Nanti Bapak jelaskan. Sebelum Bapak jelaskan, kita berdoa dulu. Mungkin Miguel doa. Oke Pak. Mari teman-teman, Pak kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Kau memberikan di sini. Sebentar lagi Bapak akan memaparkan materi dari ini apa yang disampaikan Bapak bisa berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Miguel sudah membuka kelas dengan berdoa. Nah, kita hari ini akan belajar tentang mendalami tentang sakramen. Tadi Miguel bertanya, apa itu sakramen inisiasi? Jadi, sakramen inisiasi itu adalah sakramen yang diterimakan oleh orang Katolik sebagai tanda bahwa orang tersebut telah diterima menjadi anggota gereja. Itu bisa dicatat ya, anak-anak. Ya, Miguel udah boleh itu sama Theo ya. Boleh di bawah satu Pak. Kan dengerin dulu. Ya, dengerin dulu baru Theo. Bisa dong. Ya. Dengerin dulu. Jadi sakramen inisiasi adalah sakramen yang diterima oleh orang Katolik sebagai tanda bahwa mereka telah diterima menjadi Anggota gereja. Di gereja Katolik itu ada berapa sakramen? 7 Pak. 7. Coba Tere sebut 2. Sakramen untuk inisiasi. Salah, Derek. Sebut 2 sakramennya. Sebut 2. Ada apa aja? Sakramen dalam gereja Katolik ada 7. Apa saja Tere? Ayo Tere, jangan tahu Tere. Sakramen tobat. Sakramen tobat. Sakramen krisma. Nah, sudah 2. Sekarang Miguel coba sebut 3. Oke. Sakramen pengobatan orang sakit. Orang sakit. Sakramen mama. Sakramen Ekaristi Pak. Ekaristi. Theo sekarang sebut 2 lagi. Sudah ada tadi ada tobat, ada krisma, ada pengurapan, ada apa lagi tadi? Imamat, ada Ekaristi. Nah, sisa 2. Apa sih Theo? Perkawinan. Inisiasi kan? Beda, Derek. Sakramen baptis. Oh iya, baptis. Baptis kan? Inisiasi itu termasuk baptis Theo. Jadi tapi tadi Theo jawabnya inisiasi bukan baptis. Kalau ditanya 7 sakramen apa saja jawabannya baptis. Begitu Theo. Oh, oke, baiklah. Bisa mulai dari beda. Katanya beda. Lu bilang beda. Beda. Kita lanjut dulu ya, debatnya nanti langsung istirahat debatnya. Nah tadi ada sakramen yang disebut, ada krisma, ada ekaristi, ada baptis. Nah ketiga sakramen itulah yang termasuk dalam sakramen inisiasi. Itu bisa dicatat. Jadi yang termasuk dalam sakramen inisiasi adalah sakramen krisma, Baptis. baptis, Ekaristi. ekaristi. Kita Miguel. Pasti Miguel sudah membaca. Jelas lah Pak. Nanti sebelum Bapak berbicara ya. Nah, kita lanjut dulu. Pada ide saya, Pak. Miguel nggak boleh gitu ya. Ada Theo. Itu termasuk nama Miguel belum? Mulia. Mulia, jadi nggak boleh diulangi lagi. Ya baik Pak. Kita belajar di sini belajar bareng-bareng nggak boleh seperti dia Miguel. Baik Pak. Nah, terus sakramen inisiasi yang pertama kali diterima oleh orang Katolik apa? Baptis Pak. Baptis. Kenapa Miguel terus menjawab?
Teo Pak. Ya betul bisa. Jadi Betul. betul bisa. Bisa. Itu benar nih Gil. Ibaratnya itu sakramen baptis itu pintunya orang Katolik supaya diterima menjadi anggota gereja. Terus Baik Pak. supaya orang Katolik itu bisa menerima sakramen-sakramen yang lain. Jadi harus melewati baptis terlebih dahulu. Sudah baptis semua kan? Ya sudah baptis ya. Coba nama baptisnya juga siapa? Cornelius Theo. Theodora Tere. Berarti sudah dibaptis semua ya? Sudah. Baik. Nah, lalu sakramen inisiasi itu berbeda dengan sakramen yang bisa dimakan sekali seumur hidup. Itu beda ya. Karena kalau sakramen yang bisa tidak sama. Karena beda. Karena diterimakan sekali seumur hidup itu diterimakan sekali seumur hidup ya mereka terima sekali seumur hidup terus tidak terima lagi. Jadi sekali pakai Betul. Karena ada sakramen inisiasi yang bisa dimakan berkali-kali. Contohnya itu sakramen ekaristi. Kalau sakramen inisiasi yang dimakan satu kali dalam seumur hidup itu baptis dan betul. Kenapa ekaristi tidak termasuk dalam sakramen yang bisa diterima dalam satu kali seumur hidup? Karena kita bisa terus. Ya betul, karena kita terima ekaristi itu setiap minggu, betul Theo? Enggak, Pak, aku tiap hari. Setiap hari. Oh, malah bagus setiap hari. Gimana Theo? Bisa di mana? Pertahankan ya Theo. Setiap hari harus rajin mengikuti sakramen ekaristi. Jadi kita setiap hari atau setiap minggu itu kita menerimakan Miguel. Ya, setiap minggu atau setiap hari itu kita menerimakan sakramen ekaristi. Tetapi rupa yang kita terima dalam sakramen ekaristi itu sama sejak dari kita menerimakan sakramen ekaristi pertama kali lewat komuni pertama. Ya. Lalu kalau sakramen baptis dan krisma itu hanya kita terimakan satu kali seumur hidup. Jadi kalau kita sudah menerima sakramen baptis, ya kita tidak boleh menerima lagi. Kalau kita sudah terima krisma, tidak boleh menerima lagi. Nah, terus kita masuk ke sakramen baptis terlebih dahulu ya. Kalau baptis itu memakai materi seperti apa? Memakai apa? Sarana apa yang dipakai dalam sana? Air, apalagi? Lilin. Yang itu apa? Ada air, kain, lilin. Kurang satu. Minyak. Pintar semua ya, kalian lebih pintar. Kalian semua pintar. Kalian sudah mungkin kalian sudah belajar dari malam ya. Sudah baca materinya. Jadi dalam sakramen baptis materi yang utama yang dipakai adalah air. Kenapa air dipakai dalam sakramen baptis? Wah, beda sekali kamu, Nenek. Miguel, nggak boleh seperti itu ya. Ya, jadi air itu melambangkan pembersihan. Jadi saat kita menerima baptis, kita dibersihkan dari dosa asal. Saya mau nanya Pak, dosa asal apa Pak itu? Dosa asal adalah dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa. Itu kalau menurut pengertian secara gereja, pengertian dari kitab hukum itu ya dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa. Makasih Pak. Baik. Lalu sebelum saat kita menerima sakramen baptis, tentu ada kata-kata yang digunakan oleh imam. Apa yang kata-kata apa yang digunakan oleh imam? Saya mau tahu Pak. Ya, baik.
kita diperciki ayat dan imam mengucapkan apa tadi? Aku membaptis engkau Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang disebut forma. Miguel, Ini Pak. Apa sih orang ngomong tuh? Miguel, dan seperti itu ya Miguel. Jadi itu disebut forma. Dan forma tersebut namanya forma Tritunggal. Karena di dalamnya ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Wih, Bapak senang punya murid kita seperti kalian ini. Hadiahnya nanti ya, saat istirahat. Ya, semoga buka ya maksudnya ya. Oh, buka. Oke, nanti ya. Nah, tadi ada sarana yang digunakan dalam sakramen baptis. Itu ada air. Sebagaimana fungsi air itu digunakan untuk membersihkan sesuatu. Demikian juga air dalam baptisan melambangkan makna pembersihan dari dosa-dosa. Nah, sekarang tadi ada lilin. Nah, apa arti lilin yang menyala dalam sakramen baptis? Bukan cahaya Pak. Cahaya siapa Miguel? Cahaya dari air. Bukan ya. Hampir tepat. Yang tepat adalah cahaya Kristus. Jadi lilin yang menyala itu melambangkan cahaya Kristus. Karena saat kita dibaptis kita diberikan lilin yang dinyalakan lewat api lilin Paskah. Iya Pak. Lalu diberikan kekayaan itu sebagai tanda bahwa kalian telah membawa cahaya Kristus dalam hidup kalian. Dan kalian harus menyebarkan cahaya itu. Jadi orang yang dibaptis itu mendapatkan juga menyebarkan cahaya itu ya. Nah lalu ada kain putih. Kain putih itu adalah lambang mengenang Kristus. Yang artinya bahwa setelah dibaptis kalian mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani hidup. Lalu dalam sakramen baptis itu juga perlu ada syarat-syaratnya, terutama syarat bila orang yang dibaptis itu sudah dewasa. Contohnya syarat utama adalah percaya kepada Kristus sebagai penyelamat. Yang kedua harus mengikuti pelajaran salat katekumen sekurang-kurangnya 1 tahun. Lalu mengucapkan pengakuan iman pada waktu pembaptisan. Nah ini penting ya untuk dicatat. Ada 4 masa sebagai tahapan dalam penerimaan sakramen baptis untuk dewasa. Yang pertama ada masa pra-katekumena. Masa ini merupakan masa untuk pemurnian motivasi calon baptis yang diakhiri dengan upacara tahap pertama yaitu pelatihan. Jadi ada masa pra-katekumena. Yang kedua ada masa katekumena, yaitu masa untuk memberikan pembinaan terhadap calon baptis, pembinaan iman yang pertama. Lalu yang ketiga ada masa persiapan terakhir. Masa persiapan terakhir itu masa untuk calon baptis mempersiapkan diri sebelum dia menerima sakramen baptis. Biasanya sakramen baptis itu dilakukan saat misa satu suci, misa Vigili Paskah. Saat itu ada pembaptisan orang-orang dewasa yang perlu diterima dari orang Katolik, anggota gereja. Lalu yang terakhir ada masa mistagogi. Masa ini merupakan masa untuk pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis. Seperti itu. Nah, setelah kalian menerima sakramen baptis, kalian bukan hanya menerima karunia sebagai anggota gereja, bukan kalian hanya diterima sebagai anggota gereja, tetapi kalian juga punya kewajiban, yaitu kewajiban apa? Kewajibannya apa? Ya, itu harus bertanggung jawab dalam mekanisme hidup utama tentunya. Tapi kalian juga mendapat tugas yaitu tri tugas Kristus pintar deh. Bagus. Ya. Tri tugas Kristus menjadi apa? Ya, tri tugas Kristus itu tugas utama kita sebagai anggota gereja, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja.
raja. Imam itu apa? Memutuskan. Nabi itu mengatakan, raja itu apa? Tugasnya seorang raja nih, misalnya di kerajaan. Pemimpin. Iya, memimpin. Jadi kita harus melaksanakan tugas itu. Itu adalah tugas Kristus yang kita dapat setelah menerima sakramen baptis. Lalu juga tadi ada sarana minyak. Minyak itu diterima sebagai tanda karunia Roh Kudus. Nah, nanti dilanjutkan diterima di saat sakramen Krisma. Mungkin sudah waktunya ya, mungkin Bapak. Oh, iya ya. Tadi Bapak bilang yang menerima sakramen baptis itu karena dia sudah dewasa. Berarti bagaimana dengan anak yang baru lahir? Itu juga boleh menerima sakramen baptis. Nah, tetapi tadi kan kalau dewasa itu yang syarat utama adalah percaya kepada Kristus itu pribadinya. Tetapi kalau dalam saat baru lahir, orang tuanya harus memberikan pemahaman, gitu ya. Nah, itu dia tidak dibaptis lagi saat dia menerima, saat dia masuk kembali ke gereja Katolik, dia tidak dibaptis lagi ya, tapi dia harus menerima sakramen tobat dahulu. Dia harus bertobat, dia harus mengaku dosa, lalu mengucapkan syahadat. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, kita bisa sebut minggu depan ya. Sebelum kalian istirahat, Bapak ingin memberikan tugas. Tugasnya itu terkait dengan sakramentisasi yang akan kita pelajari besok, yaitu sakramen Ekaristi dan Krisma. Ya, jangan lupa dikerjakan ya. Tugasnya yaitu yang pertama, cari dan sebut dan jelaskan materi dan forma yang dipakai dalam sakramen Kristus. Theo, Miguel. Nah, ya, sebutkan dan jelaskan materi dan forma yang dipakai dalam sakramen Ekaristi dan Krisma. Sudah? Sudah Miguel? Udah Pak. Ya, oke. Mungkin cukup sekian ya kelas kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Sebelum kalian istirahat, kita tutup dengan doa. Ya Pak. Jangan nunjuk Miguel. Yang siapa saudara yang memimpin doa? Oh, ya, Miguel. Tadi Miguel nunjuk, sekarang Miguel. Saya lupa lagi Pak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Miguel. Ya, harus bisa memimpin betul. Tugas sebagai raja. Miguel. Mari teman-teman Bapak Aren, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas pembahasan materi hari ini yang disampaikan Bapak Aren.